Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Franciscus Jumiadin, guru SMPN 13 Satar Mese. Saya Dikna Jemin, guru dari SMP 12 Satar Mese. Dan saya Maria Evianandate, guru dari SMP 14 Satar Mese. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2024. Pada kesempatan ini, kami akan mengadakan praktek coaching supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore Pak Sikus. Selamat sore. Oke, apa kabarnya di sore hari ini? Ya, untuk hari ini kabar sangat luar biasa. Oke, baik ya. Bapak, sebelum kita melakukan coaching di sore hari ini, sebagai awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai yang pertama dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Sikus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee-nya nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Sikus. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak Sikus, kira-kira ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana pada sore hari ini? Baik Bu, ya. Kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini adalah ketika saya menjadi coach, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam bidang untuk menjadi pendengar yang setia dan membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, supaya coach saya mampu menggali potensi yang ada dalam diri dia sendiri. Itu yang saya ingin kembangkan. Oke, bagus sekali Pak Sikus. Nah, kira-kira bagian yang mana nih nanti Bapak yang ingin saya amati? Ya, saya fokus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang setia. Yang berikut Pak Sikus, kira-kira bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada sore hari ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Evi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengembangkan potensi berkaitan dengan kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot kepada coach saya, supaya coach saya ini bisa melihat atau menggali potensi yang ada dalam dirinya, supaya bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Luar biasa sekali Pak Sikus. Oke, yang berikut kira-kira nih Pak Sikus, apa harapan Pak Sikus dari kegiatan observasi kita di sore hari ini? Ya, tentu saja saya ingin menjadi coach yang baik. Kemudian yang kedua, mampu membangun percakapan yang memberikan semangat kepada coach saya agar dia bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya sehingga mampu menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Kurang lebih seperti itu. Baik ya Bapak, ini saja pertanyaan-pertanyaan untuk pra-observasi. Sekarang kita lanjut kepada tahap berikutnya. Terima kasih. Halo, selamat sore Pak Sikus. Selamat sore Ibu Edith. Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa sore hari ini Pak. Puji Tuhan baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Ya, baik juga. Kelihatan sekali Ibu Edith ini cerah sekali ya, senyum-senyum. Oke, baik Ibu Edith. Saya dengar Ibu Edith ini ada masalah ya. Kira-kira apa yang mau didiskusikan oleh Ibu Edith pada kesempatan ini? Ya, baik Pak Sikus. Sebelumnya terima kasih banyak saya bisa bertemu dengan Bapak, karena memang saya butuh bantuan dari Bapak sore hari ini, karena akhir-akhir ini Pak saya benar-benar sulit sekali untuk manajemen kelas ya, sehingga saya merasa kurang nyaman gitu di Pak. kelas ya dia? Iya, seperti itu.
Kalau seperti itu Ibu, itu saya pikir cuma Ibu Edi saja yang memikirkan itu, tapi sebenarnya itu masalah biasa. Bahkan itu terjadi di semua sekolah dan saya sendiri pernah merasakan itu Ibu Edi. Ya. Tapi dengan secara bertahap nanti saya percaya Ibu Edi bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, baik Ibu Edi. Kalau boleh tahu apa yang ingin Ibu Edi dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, baik, terima kasih Pak. Jujur, saya ingin sekali pada akhir percakapan kita sore hari ini, saya ingin sekali kelas menjadi produktif, kemudian proses pembelajaran saya di kelas menjadi ya menyenangkan, ya seperti itu Pak. Oke, ya. Kita semua mengharapkan situasi kelas seperti itu ya. Iya, benar. Berdasarkan pengamatan Ibu Edi, ya, kira-kira kelas yang nyaman, menyenangkan itu atau kelas yang ideal menurut Ibu Edi itu yang bagaimana situasinya? Oh iya benar. Menurut saya kalau kelas menjadi ideal ya Pak, contoh mungkin salah satunya saya harus buat kesepakatan kelas kali ya Pak. Ya, kemudian Anak tidak ribut. iya benar sekali Pak. Kemudian anak bisa mendengar saya dengan efektif, kemudian ya bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Ya, gitu. betul. Ya, memang kita sebagai guru kita mengharapkan situasi dan kondisi ini di kelas supaya pembelajaran kita itu lebih bermakna ya. Oke. Baik. Menurut Ibu Edit, berdasarkan Ibu Edit rasakan ya, pasti Ibu Edit merasakan itu dari pengalaman Ibu Edit selama proses pembelajaran berkaitan dengan kelas yang nyaman dan menyenangkan itu, kalau diberi nilai skala 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu Edit itu berada di posisi mana kira-kira? Ya, baik Kasikus, posisi yang selama ini saya lakukan di kelas, ya kalau hitung dengan angka saya berada di posisi 5 kan Pak. Terus posisi 5, berarti itu ada upaya untuk benar, selama benar. ini yang dilakukan oleh Ibu. Baik, kalau Ibu Edit sekarang berada di posisi 5, tentu saja Ibu Edit ada target ya? Iya, Ada punya target, niat untuk berusaha. punya niat untuk target ya. Tapi melalui satu proses upaya ya. Dari target ini Ibu Edit, kira-kira Ibu Edit itu ingin mencapai angka berapa kira-kira? Ya, kalau boleh ini rencana ya Pak, saya ingin sekali untuk mencapai ke angka 8 dulu ya Pak. Karena memang untuk ke 10 memang agak susah menurut saya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa nanti. Oke Ibu Edit. Berarti itu menunjukkan bahwa Ibu Edit memiliki upaya ya, upaya untuk memperbaiki kompetensi yang dimiliki Ibu Edit dalam hal proses pembelajaran. Baik, untuk mencapai angka 8 ini tidak terjadi begitu saja, itu melalui suatu proses. Ya. Di sini dalam suatu proses ini Ibu Edit membutuhkan strategi. Kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh Ibu Edit supaya target angka 8 itu bisa tercapai? Terima kasih Pak, karena memang tujuan awal saya tadi saya ingin sekali kelas menjadi produktif, kemudian menyenangkan. Saya memulai dari buat kesepakatan kelas dulu Pak. Karena menurut saya kalau membuat peraturan atau kesepakatan kelas bersama siswa di kelas, saya pikir kelas itu menjadi menyenangkan kali ya Pak. Iya, karena kesepakatan kelas bukan dari saya, tapi kita harus berkolaborasi dengan siswa. Iya. Semua aturan itu kan berasal dari siswa, yang harus dijalankan. Harus komitmen dengan aturan yang dibuat, seperti itu kali ya Pak. Selain kesepakatan kelas, kira-kira strategi lain? Ya ada sih Pak. Contohnya saya harus melakukan ice breaking. Ice breaking ya. Karena menurut saya ice breaking ini Pak, salah satu metode yang benar-benar bisa membangkitkan daya tarik siswa, kemudian bisa kembali fokus yang sebelumnya ya jenuh kali ya Pak. Seperti itu. Kemudian ada juga metode lain, salah satunya karena memang saya dalam proses pendidikan guru penggerak ini Pak, saya ada mendapatkan teori baru, yaitu
guru memang harus membuat pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa sekali. Ya, Ya. yang benar-benar berpihak pada Ya, murid betul itu, betul Pak. betul sekali Bu. Ya, itu yang lagi tren sekarang Iya, ya. ya, benar Ya. sekali. Jadi luar biasa Ibu Edith, memang sekarang lagi tren itu Ibu Edith. Ketika kita memulai suatu kegiatan, apalagi proses pembelajaran, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan apa yang harus kita lakukan pada saat proses kegiatan. Baik Ibu Edith, kalau saya dengar tadi ada beberapa strategi yang dibuat oleh Ibu Edith, kesepakatan kelas, kemudian ice breaking, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Dari 3 strategi itu kira-kira mana yang skala prioritas untuk lebih dulu dilaksanakan? Baik, terima kasih kan kembali dari awal nih Pak, karena memang masalah saya yang sedang hadapi ini kan bagaimana sulit sekali untuk manajemen kelas. Nah, untuk sasaran yang saya hadapi ini mungkin yang cocok ini saya utamakan dulu atau prioritaskan dulu membuat kesepakatan kelas kali Pak. Ya, seperti itu. Baik Ibu ya, benar. Ini yang kita buat ini. Iya. Baik, untuk implementasi kesepakatan kelas itu pastinya lakukan tindak lanjut ya Ibu. Tidak bisa sebatas rencana saja. Iya, benar. Tidak dalam waktu dekat ini Ibu Edith sudah melaksanakan. Kira-kira kapan mulai untuk melakukan kesepakatan kelas ini? Mungkin minggu depan kali ya Pak, tanggal 23. Oh ya, pas bersamaan dengan jam mengajar. Iya, posisi kan saya lihat di roster itu ada jam pembelajaran saya di situ. Ya, kalau diingat ya mungkin saya dapat jadwal di kelas 9A kali ya Pak. Ya. Oke, baik sudah. Baik Ibu Edith, kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita. Tidak rasa ya Ibu Edith? Iya, tidak rasa sekali. Baik, oke Ibu Edith, sebagai akhir dari apa, saya ingin tahu kira-kira apa yang diharapkan oleh Ibu Edith atau yang didapatkan oleh Ibu Edith dari percakapan ini? Oh iya, baik. Yang saya harapkan dari percakapan kita, Pak, ya saya berharap saya bisa mengimplementasikan saya punya pembelajaran ini yang benar-benar berpihak pada murid. Kemudian yang tadinya saya kecewa, kekhawatiran karena memang sulit tadi itu memanage kelas. Ya saya harap mudah-mudahan dengan ini tadi saya plong gitu Pak, plong ya. Kemudian siswa mengikuti pembelajaran saya dengan efektif ya seperti itu. Sehingga alur pembelajaran saya menjadi menyenangkan ya seperti itu Pak. Baik, luar biasa Ibu. Baik Ibu Edith, saya tunggu hasilnya. Nanti Ibu Edith kabarkan bagaimana hasilnya setelah melakukan penerapan strategi-strategi dari Ibu Edith. Tolong disampaikan nanti. Iya. Selamat sore Ibu Edith. Iya, terima kasih banyak Pak, luar biasa atas waktunya dan kesempatan. Oke, baik Pak Sifus. Saya telah mengamati proses coaching tadi dan itu sangat luar biasa. Terima kasih. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk mengkonfirmasi proses coaching tadi. Nah, oke, Bapak, kira-kira bagaimana penilaian Pak Sifus untuk performa yang tadi sudah dilakukan? Menurut saya sendiri yang merasakan performa yang saya lakukan tadi itu saya rasa sudah baik meskipun belum maksimal ya. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach saya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kira-kira Pak Sifus, apa ini yang mendasari penilaian yang Pak Sifus berikan untuk performa tadi? Baik, yang saya rasakan di sini tadi yang pertama, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot kepada coach saya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu coach saya bisa melihat, kemudian menggali, kemudian memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach saya tadi. Kalau saya lihat tadi sebelum melakukan proses coaching dia merasa bingung, tetapi begitu melakukan proses coaching dengan sendirinya dia bisa menemukan masalah, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak Sifus. Oke, yang berikut boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya, tentu saja. Ya, oke ya Pak Sifus. Yang saya amati pada proses coaching tadi itu, Bapak telah melakukan tahapan coaching
dengan alur Tirta itu sudah sangat sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Nah, kira-kira ini bagaimana pendapat Pak Sikus setelah mendengar saya berkata seperti itu? Tentu saja saya bangga dan terima kasih Ibu sudah memberikan penilaian tersebut. Baik ya Pak Sikus, kira-kira ini dari diskusi kita pada sore hari ini, apakah sudah terbayang hal apa yang akan Pak Sikus lakukan untuk meningkatkan performa Pak Sikus? Dan kira-kira kegiatan yang dilakukan itu akan dilakukan kapan dan di mana, serta kira-kira butuh orang untuk membantunya atau tidak nih Pak Sikus? Betul. Memang saya sedikit merasakan tadi meskipun sudah baik tetapi belum maksimal, tetapi upaya saya supaya proses coaching saya itu lebih maksimal, ada beberapa hal yang saya ingin lakukan. Yang pertama itu melakukan literasi, mencari sumber sebagai referensi supaya meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan proses coaching. Selain melakukan literasi, tentu saja saya membutuhkan orang lain untuk berkolaborasi. Ya. Selain saya berkolaborasi, kemudian saya mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri. Dan rencana ini saya akan lakukan dalam waktu dekat, kurang lebih 1 minggu ke depan ini saya sudah mulai nih. Kebetulan di sekolah saya banyak guru, kemudian fasilitas juga cukup lengkap berkaitan dengan jaringan. Saya laksanakan ini di sekolah. Kemudian orang-orang yang saya butuhkan itu yang pertama itu kepala sekolah. Kepala sekolah saya juga dia memiliki kompeten dalam bidang ini, dalam melakukan supervisi, kemudian coaching, sehingga dengan bantuan dia nanti kesulitan saya ataupun kompetensi saya yang kurang itu bisa dimaksimalkan. Sangat menarik sekali Pak Sikus. Nah Pak Sikus, dari keseluruhan kegiatan coaching yang sudah dijalankan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan menurut saya tadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Nah yang berikutnya Pak Sikus, kira-kira apa yang Bapak dapat dari kegiatan coaching kita pada sore hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari proses coaching ini, ya, saya merasa Ibu mungkin ternyata saya mampu melakukan proses coaching ya, dengan baik. Terbukti tadi coach saya itu dia mampu menggali, selain menggali, menemukan, kemudian dia memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Itu yang saya dapatkan dari proses coaching tadi. Oke, baik Pak Sikus, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk prosesnya tadi, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih, selamat sore. Selamat malam Ibu Edi. Ya, selamat malam Pak Sikus. Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa sekali, puji Tuhan, sehat. Bagaimana dengan Pak Sikus sendiri? Ya, saya juga sehat-sehat. Kalau saya lihat mukanya Ibu Edith itu cerah ceria ya. Oke, baik Ibu Edith, sebelum kita melakukan coaching, ya sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kemudian yang berikut saya akan mendiskusikan tentang penilaian. Kemudian pada coaching hari ini ya. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon, kemudian menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya. Kemudian Ibu Edith jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada tiga prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian kreatif, dan yang ketiga itu maksimalkan potensi. Ya, demikian di awal perjumpaan kita pada kesempatan ini. Oke Ibu Edith, kita mulai saja. Saya akan
menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan coaching nanti. Oke, Ya. baik ya. Ibu Edith ya. Ibu Edith ingin saya membantu kira-kira mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, terima kasih Pak Sikus. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ini, saya ingin sekali untuk menjadi pendengar setia atau aktif pada saat proses coaching bersama coach saya nanti. Kemudian saya ingin kembangkan kompetensi saya yang mampu memberi pertanyaan yang berbobot, ya seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Edith. Kira-kira bagian mana yang nanti saya ingin untuk saya amati? Bagaimana? Oh ya baik. Menurut saya nih Pak, atau saya ingin sekali ada dua indikator atau kompetensi yang mungkin Bapak bisa amati. Pertama itu tadi menjadi pendengar setia, kemudian saya mampu memberi pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dalam proses coaching nanti bisa menggali potensinya. Ya, Seperti itu. terus kira-kira bagaimana Ibu Edith bisa menilai sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Nah, baik, terima kasih. Saya menilai pada proses coaching terhadap coach saya merasa coach saya sudah mampu menggali potensinya sehingga dia bisa menemukan solusi dan bisa menjawab apa yang dia rasakan, ya. Atau boleh dibilang ya bisa menggali potensi dia untuk bisa mencari solusi sendiri seperti itu. Terus yang berikut Ibu Edith, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, baik, terima kasih Pak. Saya mengharapkan saya mampu memberi pertanyaan terbuka terhadap coach saya, kemudian bisa menggali potensi dari si coach sehingga dia bisa juga mengatasi masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Seperti itu harapan saya Pak. Luar biasa Ibu Edith. Saya yakin kalau dilihat dari ekspresi dari Ibu Edith, saya rasa Ibu Edith optimis sekali Iya, bisa melakukan kegiatan coaching ini ya. Semoga sukses nanti Ibu Edith ya. Iya, amin Pak. Oke. Amin. Selamat melakukan proses coaching. Iya, Selamat terima kasih Pak. Halo, selamat malam Ibu Edith. Ya, selamat malam Ibu Evi. Bagaimana kabar malam ini? Baik sekali Ibu. Ya, senang sekali Bu Evi bisa bertemu di malam hari ini. Tentu mungkin Ibu Evi ingin menyampaikan apa? Iya, baik Ibu. Saya terus terang beberapa hari ini saya ingin sekali bertemu Ibu untuk bisa membicarakan ada beberapa permasalahan yang saya hadapi. Ini Ibu, saya dalam beberapa hari ini menghadapi masalah soal anak-anak yang sering sekali melanggar kesepakatan sekolah, dan bahkan anak-anak yang sama terus yang melanggar kesepakatan sekolah dan bahkan setiap hari. Nah ini Bu, masalah yang saya hadapi, dan terus terang Ibu, saya kadang-kadang bingung kira-kira dengan cara apa lagi saya harus menghadapi anak-anak ini. Oh begitu ya, luar biasa sekali Bu Evi. Di tengah kesibukan Ibu Evi justru banyak mendapat tugas tambahan yang membuat Ibu Evi ini kesulitan sekali ya dalam membagi waktu. Di sini sama boleh tahu ya Bu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita malam ini? Baik Ibu, maksud saya bertemu Ibu untuk membicarakan masalah ini, saya ingin bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Ibu. Oh iya baik, menurut Ibu Evi situasi yang ideal meskipun mendapatkan tugas tambahan yang banyak dari Ibu, kira-kira bagaimana ini Ibu? Situasi ideal yang saya harapkan Ibu, sekalipun saya sibuk, tetapi
saya tetap bisa menghadapi anak-anak yang itu tadi Bu yang saya keluhkan. Iya. Mereka dengan semena-mena melanggar peraturan sekolah, melanggar kesepakatan sekolah. Dan murid ideal yang menurut saya yaitu mereka bisa berperilaku sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kemudian contohnya itu mereka bisa hadir di sekolah tepat waktu dan juga pulang tepat waktu. Terus saya juga berharap mereka bisa menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juga saya ingin anak-anak itu mereka bisa lebih bertanggung jawab, Ibu. Baik Ibu, saya dengar tadi ada yang dilakukan oleh Ibu seperti anak-anak bisa hadir tepat waktu, kemudian pulang juga tepat waktu ya, seperti itu ya, atau bisa menaati aturan di sekolah dengan memakai kostum seperti itu ya Ibu. Menurut itu dari pengamatan Ibu ini, saya mau tahu ini kalau dihitung dari skala hitungan 1 sampai 10, kira-kira Ibu ini berada di posisi mana? Baik Ibu, saya menilai diri saya dari skala 1 sampai 10 Ibu, saya ya sepertinya berada pada angka 6 Ibu. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Tentu memiliki target ketercapaian itu yang dialami oleh Ibu Evi sendiri. Mungkin ada rencana kali ya Bu untuk mencapai ya dari 6 tadi mungkin bisa ke 8 Ibu. Seperti itu. Iya betul Ibu, jujur ya sebagai seorang guru saya ingin sekali meningkatkan nilai saya dari posisi 6 tadi ke 8 Ibu. Dalam hal ini yang saya lakukan, saya ingin bisa mendampingi murid saya sehingga paling tidak posisi saya bisa berubah. Itu bisa saya lakukan dengan memberi teladan yang baik kepada murid, dengan ya mungkin saya harus memberi teladan, bisa hadir lebih tepat waktu, lebih awal di sekolah, dan juga dengan cara memberikan motivasi sehingga anak-anak itu muncul dari diri mereka setelah melihat motivasi dari saya, sehingga mereka bisa memunculkan budaya positif pada diri mereka. Dan juga saya ingin bisa berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua murid sehingga bisa menjawab permasalahan yang saya hadapi. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Sudah banyak sekali yang Ibu Evi sebutkan tadi, bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Tentunya ada banyak hal yang kita mau lakukan agar ya bisa itu tadi anak-anak bisa menaati aturan ya. Luar biasa sekali ya Bu. Dari strategi atau hal positif yang Ibu lakukan ini terlebih dahulu dalam waktu dekat ya, kira-kira kapan nih Bu? Sama tahu nih kira-kira kapan melakukannya? Yang pastinya dalam minggu depan Ibu, sehingga masalah ini tidak bertele-tele Ibu, sehingga dia cepat dapatkan solusi. Wow, ya baik. Sekarang ini Ibu tidak sadar ya, sudah mungkin sudah mau hampir 15 menit nih kali perbincangan kita ini. Sudah pada penghujung pertemuan dari percakapan kita. Saya mau tahu ini Ibu Evi, dari percakapan kita malam ini mungkin hal apa yang didapat Ibu Evi? Oke baik Ibu, hal yang saya dapat dari percakapan kita yang tadi kurang lebih 10 menit Ibu, tadi awalnya saya datang dengan beban yang luar biasa, dengan masalah yang luar biasa, kemudian dengan adanya diskusi kita sore hari ini Ibu, akhirnya memunculkan ide sehingga saya bisa mendapatkan strategi yang baru bagaimana cara saya menghadapi masalah yang sedang terjadi, yaitu saya harus berkolaborasi dengan orang tua karena untuk menyelesaikan masalah ini ya orang tua juga punya andil. Ya. Luar biasa sekali Ibu, padahal banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Ibu ya. Ya baik Ibu, saya menunggu informasi ini, saya penasaran kemudian bagaimana solusi dari permasalahan tadi sehingga Ibu ini bisa
menemukan solusi atau bisa plong ya seperti Iya, itu iya, ya kali betul. Bu ya, yang dialami oleh Ibu Evi ya. Semoga sukses ya. Oke, Ya. Ibu, terima kasih untuk Nanti waktunya. disampaikan juga ya tindak lanjutnya Bu. Iya, Oh, ya, selamat terima malam kasih Bu. ya, Terima Bu. kasih. Selamat malam Ibu Edith. Ya, selamat malam Pak Nikus. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah melakukan coaching tadi ya. Ya. Baik, sedikit saya akan melakukan pertanyaan, beberapa pertanyaan, tidak lama nih, Ya. hanya ada beberapa pertanyaan. Baik, kita langsung saja pertanyaan yang pertama ya. Tentu Ibu ini tadi merasakan dalam melakukan proses coaching tadi. Bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performa yang Ibu tampilkan tadi pada saat melakukan coaching? Terima kasih Pak. Menurut saya performance yang saya lakukan pada coach saya tadi, saya merasa saya sudah melaksanakan dengan baik ya Pak. Tentunya saya memakai alur Tirta ya seperti itu, sehingga bisa menggali potensi coach saya. Betul sekali, nampak sekali tadi Me. Ya itu Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian berkaitan dengan performanya Ibu tadi? Oke, ya membuat saya bisa menilai demikian tadi Pak. Saya merasa tadi saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian saya mampu menjadi pendengar setia terhadap coach saya, sehingga proses coaching ini berjalan lancar, kemudian coach bisa menemukan solusi seperti itu Pak. Oke, baik. Dari proses tadi itu Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, baik Pak, silakan. Saya mengamati tadi Ibu Edith ya. Pada saat coaching, Ibu melakukan tahapan coaching dengan alur Tirta. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Baik, terima kasih Pak. Termotivasi sekali apa yang saya dengar dari observer. Kemudian saya bisa melakukan dengan alur Tirta. Kemudian ada dua tadi tujuan saya melakukan coaching ini yang saya harapkan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot atau pemantik, sehingga coach saya ini mampu menggali potensinya dan bahkan dia bisa menemukan sendiri secara tak sadar nih Pak. Coach saya dengan sendiri juga bisa menemukan solusi luar biasa. seperti Berarti itu menunjukkan Ibu sudah sukses. Iya, sudah sukses ya Pak. Oke. Baik Ibu Edith, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayangkan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa dari Ibu, khususnya di area ini ya Bu ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan kira-kira kapan untuk melakukannya, kemudian tempatnya di mana, kemudian siapa-siapa yang Ibu butuhkan untuk bisa meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Pak. Mungkin yang saya lakukan untuk bisa meningkatkan lagi kompetensi saya dalam hal ini sebagai peran coach atau performance lebih bagus lah Pak, saya ingin sekali melakukan literasi dulu. Iya, baca banyak dulu Pak, mencari informasi lebih banyak, atau bisa belajar banyak dari rekan-rekan yang sudah berpengalaman. Iya, berkolaborasi ya, tentu lebih kepada rekan saya di sekolah, dan bahkan bisa menjadi ya bisa apa ya Pak, kerjasama itu tadi dengan pimpinan ya seperti itu. Kemudian ya saya melakukannya minggu depan kali ya Pak. Iya, seperti itu. Saya apalagi nih maksudnya di mana kira-kira? Ya di SMP 12 ini Pak, rencananya dengan rekan sejawat juga. Ya, Kepala sekolah juga dilibatkan ya? Iya, tentu saja Pak. Ya, seperti itu. Biar
peran saya sebagai coach ini nampak, kemudian bisa sekali. sehingga Luar bisa biasa. menjadi coach yang benar-benar Luar biasa. ya profesional ya, Ya, seperti betul. itulah Pak. Ya. Saya melibatkan rekan, sejawat, dan pimpinan juga ya, seperti itu. Oke Ibu ini kemudian saya lihat dari keseluruhan kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik ya. Meskipun ada hal-hal yang belum apa, tapi kalau saya lihat Ibu Edith sangat optimis sekali untuk mengatasi kekurangan sedikit saja itu Ya, untuk mengatasi kekurangan seperti ini, kurang lebih seperti itu Ibu Edith. Kemudian Ibu Edith sudah tidak terasa ini. Iya Pak, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Banyak hal yang kita sudah bicarakan tadi. Kemudian dari yang sudah kita lakukan, kira-kira apa yang mau didapatkan dari percakapan ini? Terima kasih, banyak hal sekali ya Pak yang saya dapatkan proses coaching bersama coach saya. Pertama, saya bisa mampu menggali potensi coach tadi ini, bisa menemukan sendiri ide, kemudian bisa mengatasi sendiri juga dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Karena memang mungkin saya cukup baik tadi bisa menyampaikan atau memberikan dia pertanyaan yang berbobot sehingga memancing idenya untuk bisa menemukan solusi seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Edith. Sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam Bu Evi. Selamat malam Bu Edith. Bagaimana kabar Bu malam ini? Baik sekali Bu. Ya, baik Ibu. Sebelum kita melakukan coaching ini, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang saya akan mendiskusikan tentang bagaimana rubrik penilaiannya. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya, dan nilai harus sesuai dengan rubrik penilaian ya, seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta seperti itu, dan harus bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apakah ibu mampu menjadi pendengar aktif seperti itu, dan kemudian si coach nanti bisa merespon dengan pertanyaan yang ibu sampaikan seperti itu. Jangan lupa juga Bu, sesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan ya, seperti itu, kemudian kreatif dan bisa ya memaksimalkan potensi. Ya, baik Ibu, langsung saja. Bolehlah Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Dengan senang hati Bu. ya. Baik, terima kasih Bu Evi. Ya, Ibu, saya akan membantu ini bagaimana mengembangkan kompetensi yang mana nanti seperti itu. Baik Bu, dalam proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya Ibu, saya ingin menjadi pendengar yang baik dan juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang bisa menggiring coach saya untuk bisa menggali potensi yang ada Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kira-kira bagaimana saya nanti Ibu ingin saya amati? Apa yang saya mau amati ini? Kompetensi yang mana? Dari beberapa kompetensi yang ada Ibu, saya ingin fokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang baik Ibu. Dua kompetensi itu Ibu. Iya, jadi pendengar setia, kemudian menjadi Memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, Baik. bisa. Bagaimana penilaian dari Ibu Evi sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan? Oke Ibu, baik. Penilaian yang akan saya kembangkan itu menurut saya indikator yang akan saya capai dalam proses coaching, yaitu saya ingin agar coach saya itu bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya untuk bisa menemukan solusi serta dia mampu menyelesaikan
masalah yang sedang dia hadapi, Bu. Iya, sepertinya pasti luar biasa sekali nanti ya Bu. Iya, iya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu seperti itu. Kemudian bisa menyelesaikan masalah dari si Koci, bisa menemukan solusi seperti itu. Ya. Kira-kira harapan dari observasi yang kita lakukan ini, saya dan Ibu, proses percakapan untuk menyiapkan proses coaching, apa harapannya? Ya, tentu saja Ibu, setiap aktivitas itu punya tujuan, dan Iya. observasi kali ini Ibu, saya berharap itu saya mampu memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka, sehingga itu bisa dipakai untuk menggali potensi dari coach saya, sehingga dia mampu menemukan solusi serta mampu menyelesaikan masalah yang sedang dia alami, Bu. Luar biasa sekali, mudah-mudahan ya Bu lancar jaya dalam proses coachingnya. Tetap semangat ya Bu menjalankan Terima proses kasih coaching luar banyak, biasa. Bu. Selamat malam Ibu Evi, Selamat malam, sukses ya Bu. Bu. Ya, Bu. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam Pak Sikus. Senang bisa bertemu dengan Pak Sikus malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Kabar malam ini luar biasa. Ya, luar biasa, tetapi raut wajahnya ini tidak bisa Ya begitulah. Kita disembunyikan. sebagai guru itu. Oke, kira-kira apa yang ingin Pak Sikus sampaikan ini Ya. pada kesempatan kali ini? Terima kasih Bu. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Evi yang sudah menyiapkan waktunya untuk saya. Ya. Hal yang saya mau diskusikan pada kesempatan ini Ibu Evi tentang masalah yang sedang saya alami terkait murid yang melanggar kesepakatan sekolah. Kemudian Ibu Evi, kejadian ini terjadi setiap hari. Yang lebih parahnya lagi itu terjadi pada anak yang sama. Nah, sampai-sampai saya juga tidak habis pikir, bingung bagaimana cara mengatasi masalah yang saya alami berkaitan dengan anak-anak saya di sekolah. Jadi Pak Sikus sedang bingung menghadapi anak-anak yang sering sekali melanggar kesepakatan di sekolah, dan bahkan anak-anak yang sama dan setiap hari. Setiap hari. Ya, itu namanya sungguh pusing. Iya, betul Ya. sekali. Oke, kira-kira nih Pak Sikus, kalau boleh tahu apa sih yang Pak Sikus ingin dapatkan dari percakapan kita? Ya, baik Bu. Pada kesempatan ini saya yakin Bu Evi memiliki kompeten dalam bidang ini. Mudah-mudahan percakapan kita nanti ini bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya supaya saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya alami. Itu yang saya harapkan ya, dari diskusi kita ini. Iya, oke ya. Saya berusaha sebaik mungkin ya, sehingga proses percakapan kita ini bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, kembali lagi kepada masalah yang sedang Pak Sikus hadapi ini. Kira-kira situasi ideal yang Pak Sikus bayangkan atau idamkan dari murid-murid itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kalau berkaitan dengan kondisi ideal, situasi yang kita butuhkan, saya pikir Ibu Evi juga mengharapkan situasi seperti ini ya. Bukan hanya Ibu Evi atau saya atau mungkin semua guru ya. Mereka mengharapkan anak-anak di sekolah itu paling tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, dalam kesepakatan itu ada keyakinan yang harus dilakukan oleh murid-murid kita. Yang pertama itu berkaitan dengan ketepatan waktu. Jadi berkaitan dengan ketepatan waktu itu datang sekolah harus tepat waktu, meninggalkan sekolah juga itu harus tepat waktu, menggunakan pakaian seragam yang lengkap, kemudian bertanggung jawab. Intinya kita punya murid yang berkarakter seperti itu. Bagi situasi ideal itu ya tidak hanya dia
diinginkan atau diangankan oleh Pak Sikus, tapi saya yakin situasi ideal ini pasti diangankan oleh semua guru. Ya, betul Oke. sekali. Nah, saya yakin untuk menghadapi masalah ini pasti Pak Sikus sudah melakukan upaya-upaya selama ini. Sudah. Oke. Ya. Nah, kira-kira ini kalau menggunakan skala pengukuran dari angka 1 sampai 10, kira-kira upaya yang Pak Sikus lakukan ini kira-kira berada pada poin berapa yang sudah selama ini dilakukan? Betul sekali ya. Memang saya rasakan selama ini, terus ada upaya yang saya sudah lakukan, tapi saya juga berpikir belum maksimal. Maksimal. Nah, dari situ saya bisa menilai, saya bisa mengukur diri sendiri. Kira-kira saya berada di posisi 6. Oke. Berarti selama ini sudah melakukan upaya dan Betul. posisinya 6. Nah, oke. Baik Pak Sikus. Sebagai seorang guru, kita selalu berusaha yang terbaik ya Pak Sikus. Nah, untuk mencapai target yang baik berkaitan dengan situasi yang Pak Sikus alami, kira-kira apa rencana yang ingin Pak Sikus buat sehingga bisa merubah target Dari angka 6 tersebut? Kira-kira mau ke angka berapa dengan usaha yang akan dilakukan nanti? Dari angka 6, tentu saja saya mengharapkan ingin menaikkan posisi saya. Dari angka 6 itu saya targetkan di angka 8. Tapi kalau untuk sampai angka 10 itu cukup sulit. Angka 8 saja kita membutuhkan berbagai cara, berbagai strategi. Lanjut dulu, kemudian untuk mencapai angka 8 ini ada beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh saya. Yang pertama itu tentu saja saya membuat kesepakatan sekolah. Setelah membuat kesepakatan sekolah bersama guru dan murid dan seluruh warga sekolah, selanjutnya saya melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru. Selain kolaborasi dengan teman-teman guru, saya juga melakukan kolaborasi dengan orang tua murid, sehingga orang tua murid juga merasa bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Karena sekarang pada umumnya orang tua itu menyerahkan proses pendidikan itu di sekolah. Nah, pada dasarnya tidak seperti itu, harus ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua murid. Itu strategi yang saya ingin lakukan di waktu yang akan datang ini. Saya lihat Pak Sikus ini guru yang luar biasa. Itu tercermin dari guru yang punya semangat juang yang luar biasa. Itu tercermin dari ada beberapa upaya tadi yang dilakukan. Saya garis bawahi itu yang pertama tadi melakukan kesepakatan kelas. Kemudian ada juga saya dengar tadi melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang ketiga ada juga kolaborasi dengan orang tua, karena seperti yang kita tahu membimbing anak-anak ini ya bukan saja tanggung jawab sekolah kita, tapi juga keterlibatan orang tua. Nah, kira-kira kapan? Kira-kira dari ketiga hal ini mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan? Betul ya. Kalau saya lihat sebenarnya tiga-tiganya prioritas, tapi pada dasarnya tidak semuanya bisa dijalankan. Tentu saja ada tahapan-tahapannya. Yang menjadi skala prioritas di sini, Bu Evi, kalau saya lihat, mungkin saya melihat kembali kesepakatan sekolah kami. Mungkin ada hal yang belum beres, sehingga kesepakatan ini tidak diikuti oleh murid-murid kami yang bermasalah. Mungkin itu langkah pertama yang saya akan lakukan untuk melihat kembali kesepakatan yang sudah kami buat di sekolah. Jadi prioritas upaya yang Pak Sikus lakukan untuk membenahi masalah Pak Sikus itu membenahi kesepakatan sekolah yang mungkin belum maksimal. Belum maksimal. Oke, itu luar biasa. Nah, kira-kira kapan ini bisa dilakukan? Sebaiknya dalam waktu dekat. Saya rencanakan minggu depan saya sudah melakukan kegiatan itu di sekolah. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat, lebih bagus supaya masalahnya cepat di atas. Oke, Pak Sikus, ini tidak terasa 15 menit sudah berlalu ini. Luar biasa percakapan kita. Kira-kira nih Pak Sikus, dari beberapa menit yang telah kita lewati bersama,
dari percakapan ini apa saja yang Pak Sikus dapatkan? Wah, luar biasa Ibu ya. Saya tidak sadar ternyata dalam diri saya punya ide ya. Nah, dari percakapan ini kalau saya lihat justru menggali potensi yang ada dalam diri Betul saya. sekali. Kemudian saya bisa menemukan solusi, kemudian saya bisa mengungkapkan ide-ide saya berkaitan dengan masalah saya sendiri. Betul. Ya, betul. Kemudian kedepannya ide-ide itu saya Iya, implementasikan betul supaya sekali. masalah-masalah ini bisa selesai. Cepat Luar biasa terselesaikan. sekali tadi percakapan kita Ibu ya. Nah, baik, itu juga harapan saya. Semoga percakapan kita sore hari ini bisa Pak Sikus implementasikan sehingga masalah yang Pak Sikus hadapi itu bisa terselesaikan. Terima kasih. Dan untuk kedepannya saya menunggu informasi lanjutan bagaimana keberhasilan strategi yang Pak Sikus lakukan. Pasti Ibu, pasti saya akan Oke. kabari Ibu. Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Selamat malam, Bu Evi. Selamat malam, Bu Edit. Ya, senang sekali ya saya melihat tadi proses coaching ini sudah luar biasa ya. Terima kasih. Oke, baik itu mungkin bisa saya langsung saja. Kira bagaimana sih Ibu menilai sendiri performance dalam kompetensi tadi? Oke, menurut penilaian saya ini, Iya, karena ini iya. penilaian diri sendiri. Iya benar. Jadi saya melihat menurut saya performa yang tadi kami lakukan coaching itu sudah saya lakukan dengan baik, Bu. Oh, dengan Iya. baik. Memang saya lihat ini sudah baik sekali ya, Bu. Baik. Apa yang membuat Ibu Evi ini menilai demikian? Yang membuat saya optimis dengan penilaian itu karena saya merasa pada saat coaching tadi saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan sifatnya terbuka sehingga coach saya itu mampu melihat serta menemukan potensi dalam diri sehingga masalah yang ada tadi itu bisa diselesaikan. Oh iya benar sekali Bu Evi. Ya mungkin boleh saya menyampaikan hasil pengamat saya, Bu. Boleh sekali, Bu. Ya, silakan, Bu. Baik Bu, saya mengamati tadi proses coachingnya terhadap coaching. Ibu sudah melakukan tahapan coaching dengan alur cerita. Ya, kemudian ada tahapan yang tadi saya sudah lihat mungkin sudah sesuai atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Evi mendengar ini? Aduh, Ibu, saya sangat senang sekali, saya sangat bahagia sekali. Ternyata sampai sejauh itu hasil penilaian dari Ibu. Ya, memang benar Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Dan saya sangat termotivasi ini, Ibu. Iya, ya, oke Bu. Dari diskusi kita nih Bu ya, apa yang sudah Ibu Evi terbayang, kemudian yang Ibu Evi mau lakukan nih untuk bisa meningkatkan lagi nih performance pada Ibu akan meningkatkan lagi performance coachnya, kapan, kemudian di mana, dan mungkin pada proses coachingnya nanti atau coachnya untuk bisa meningkatkan peran Ibu sebagai coach. Siapa yang bisa melibatkan ini? Baik, Ibu. Saya pikir dari diskusi ini yang perlu saya tingkatkan upaya agar saya bisa meningkatkan kemampuan Iya, saya benar. itu mungkin saya harus melakukan literasi, perbanyak literasi dari berbagai sumber dan referensi agar saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya. Kemudian juga terus berlatih karena jujur sebagai coach ini itu hal yang gampang-gampang sulit karena kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa mengambil kata kunci, kemudian dengan kata kunci yang ada itu bisa menuntun coach kita mendapatkan jawaban dari masalah yang ada. Kemudian juga saya harus melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun melakukan pelatihan coaching. Kemudian saya rencananya kalau bisa minggu depan melakukan pelatihan atau peningkatan karena di sekolah itu minggu depan ada kegiatan untuk pelatihan.
Oh iya, bisa luar saya biasa. ikuti. Ya, baik Ibu, memang saya lihat tadi sudah ada komitmen juga dari Ibu sendiri, rasa semangat sudah mulai nampak ya Bu, luar biasa sekali. Dari keseluruhan kegiatan coaching ini yang sudah Ibu lakukan ini, saya sudah berjalan baik, sudah mengikuti alur tirta, kemudian mungkin ada beberapa hal yang mau diperbaiki nanti ya Bu. Itu yang saya lihat. Terima kasih banyak Bu. Ya baik Ibu. Kira-kira saya mau tahu Ibu, pada proses coaching mungkin ada beberapa digali oleh coaching itu, kira-kira apa ya Bu? Yang saya dapat dari proses coaching yaitu saya mampu membuat pertanyaan yang berbobot, kita mampu menggali potensi dari coach saya, Ibu. Itu yang saya dapatkan tadi. Oke, luar biasa. Memang saya melihat seperti itu Ibu. Ibu nampak sekali pada saat proses coaching tadi itu, saya melihatnya bahwa Ibu bisa ini mampu memberi pertanyaan berbobot, sehingga pada proses coaching itu tadi si coach ini bisa menemukan sendiri juga solusinya apa yang dia Tuhan Ibu kalau seperti itu. Iya, saya juga melihat Ibu sendiri juga mampu menjadi pendengar aktif. Ya, memang itu tujuan dari Ibu. Ya, semangat ya Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam Ya. Bu.